Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfudillah, jurusan Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 7 di kampus Yayan Bone. Adapun materi yang saya bawakan yaitu individu dalam organisasi pendidikan. Nah, yang pertama itu pengertian perilaku dalam organisasi. Pengertian perilaku dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Nah, selanjutnya itu memahami perilaku manusia. Menurut Toha, perbedaan perilaku manusia beberapa aspek mendasar sebagai berikut. Yang pertama itu, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Berbagai pendapat menjelaskan penyebab perbedaan ini, seperti ada yang beranggapan karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Ada yang mengatakan karena perbedaan dalam kemampuan menyerap informasi dari suatu gejala. Ada yang beranggapan karena kombinasi di antara keduanya. Nah, selanjutnya itu manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perilaku umumnya didorong pada serangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pertanyaan dalam diri seseorang atau internal state yang menyebabkan seseorang itu membuat untuk mencapainya sebagai objek atau hasil. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak bijaksana. Selanjutnya itu kinerja individu. Perilaku individu dalam dipengaruhi oleh effort atau usaha, ability atau kemampuan, dan situasi lingkungan. Nah, yang pertama itu effort. Nah, usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi adalah suatu proses untuk menjadikan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk membuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya itu ability. Nah, ability seseorang individu diwujudkan dalam bentuk kompeten. Individu yang kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dilahirkan, setiap individu dianugerahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat adalah kecerdasan alami yang bersifat bawaan. Kemampuan adalah kecerdasan individu yang diperoleh melalui belajar. Nah, selanjutnya itu organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah proses yang berlangsung secara sistematis dalam suatu lembaga pendidikan yang menerima kewenangan. Keputusan organisasi yang dimaksud mempengaruhi perilaku organisasi dan mempengaruhi sistem pendidikan. Nah, selanjutnya itu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang mempelajari tingkah laku manusia, dimulai dari tingkah laku secara individu, kelompok, dan tingkah laku ketika berorganisasi, serta pengaruh perilaku organisasi terhadap kegiatan organisasi di mana mereka melakukan atau bergabung dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu perilaku individual dan perilaku organisasi. Nah, yang pertama itu pengertian perilaku individu. Menurut Sheffield Sagala pada tahun 2013 mengatakan bahwa perilaku individual adalah suatu reaksi yang dimiliki oleh orang individual terhadap segala sesuatu yang dilihat, dirasa,
dan dipatuhi untuk selanjutnya, dan terbentuk dalam perbuatan dan sikap. Dan selanjutnya itu perilaku organisasi. Nah, perilaku adalah suatu tingkah yang kontrak yang ada diri manusia berupa sebuah tanggapan dan reaksi dari manusia tersebut yang berbentuk atau yang terwujud dari individu, berubah sesuatu sikap dari anggota badan ataupun berupa ucapan secara spontan tanpa direncanakan atau dipikirkan dan tanpa paksaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama itu peningkatan kepuasan kerja. Nah, peningkatan kepuasan kerja mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Dan yang selanjutnya itu pengurangan kealfaan. Tindakan tidak masuk kerja yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau perusahaan pengaruh negatif terhadap efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Dan selanjutnya itu penurunan atau turnover. Turnover yang dimaksud di sini adalah pengunduran diri pekerja atau anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi atau perusahaan tersebut. Dan selanjutnya itu peningkatan produktivitas. Suatu organisasi dinyatakan produktif jika mampu mencapai tujuannya dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dilaksanakan, baik target waktu, biaya, dan hasil. Agar adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi pada pendekatan perilaku tersebut, perilaku organisasi harus dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Yang pertama itu pendekatan sumber daya manusia. Nah, pendekatan sumber daya manusia dimaksud untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dan selanjutnya itu pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keaktifan. Dan selanjutnya itu pendekatan produktivitas. Pendekatan produktivitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dan selanjutnya itu pendekatan sistem. Pendekatan sistem terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara. Itulah saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ketika ada kebenaran itu datangnya dari Sang Pencipta. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.